Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas ribuan nikmatnya yang kita pakai pada malam hari ini, yaitu pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang terbesar di dunia karena badan kita sehat, dan masih mendapatkan nikmat yang terbesar di akhirat adalah karena din kita Islam, karena keyakinan kita adalah Islam. Karena Allah sebutkan isi dunia itu harta, tanah, pekerjaan, tunggangan, tapi kalau kita tidak sehat mustahil kita bisa menikmati nikmat-nikmat dunia tersebut. Dan nikmat terbesar di akhirat adalah Islam, karena Islam menentukan surga dan neraka pada kita. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, kami dari lembaga kajian Islam mengadakan kajian tiap malam, dan pada malam hari ini kajian akan diisi oleh Ustadz Agus Ramadan. Pada beliau Agus Ramadan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di saat ini, di kesempatan ini, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sampai saat ini, detik ini senantiasa melimpahkan, menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang luar biasa, baik yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan kesempatan. Yang dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita mudah-mudahan bisa menggunakan, memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan, sehingga setiap lini dan segi dari apa yang kita kerjakan, aktivitas yang kita lakukan, semuanya merupakan bukti dan syukur kita akan karunia akan nikmat tersebut, yang mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan, baik yang berupa ucapan, perkataan,
tindakan ataupun niat-niat yang belum sempat terlaksana, namun kita berazam kuat untuk melaksanakannya, dan merupakan bagian dari apa yang menjadi amal soleh yang dicatat sebagai pemberat timbangan kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada tauladan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah, orang-orang yang senantiasa menjadikan beliau sebagai qudwah, menghidupkan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau, di mana ataupun di saat orang-orang melupakan atau berusaha untuk memadamkan, tapi kita mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk senantiasa bisa memperjuangkan, menghidupkan, dan juga mendakwahkan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini juga sebagai bukti syukur kita akan karunia nikmat yang Allah berikan, mari kita gunakan kesempatan ini untuk saling tawasau bil haq, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat. Mudah-mudahan dengan nasihat, dengan mengingatkan ini menjadi sesuatu yang sangat berarti kepada kita, karena sedikit pun ataupun nasihat, tadzkirah bagi seorang mukmin ini sangat berarti dan sangat bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Maka pada malam hari ini sebagai kelanjutan dari materi yang di beberapa kesempatan ataupun sebelumnya sudah kita bahas, meskipun baru mukadimah ya, tentang rukun iman, arkanul iman, al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasul-rasulnya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab atau yang sekarang ada mungkin di rumah kita, ada dalam genggaman kita, Al-Qur'anul Karim yang muta'abbad bitilawati, ketika kita membacanya dikategorikan satu rangkaian dan satu ibadah sebagai penyempurna dari kitab-kitab dan risalah sebelumnya yang memiliki keistimewaan, keutamaan yang luar biasa, yang syariatnya, aturannya menyeluruh, kafatan linnas, secara umum, secara tidak mengenal batasan kaum ataupun waktu, tetapi yang sifatnya umum, kafatan linnas, yang berbeda dengan kitab-kitab ataupun risalah sebelum Al-Quran ini yang hanya terbatas untuk umat ataupun kaum tertentu. Maka menjadi suatu hal yang penting juga untuk kita dalami dan kita kaji kembali, bagaimana keimanan dengan kitab-kitab Allah ini mampu mewujudkan atau menghadirkan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kitab-kitab ini menjadikan kita semakin yakin, semakin dekat, semakin taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam pembahasan berikutnya ada beberapa al-adillah, ya, dalil-dalil, bukti-bukti ala wujubil imani bil kutub, yang menunjukkan bahwasanya iman menjadikan kita harus ikrar, mengikrarkan, meyakini kitab-kitab
yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya ini, di sini ada beberapa dalil yang menunjukkan akan wajibnya beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para Rasulnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini dalil yang pertama yang membawa kita, yang menunjukkan kita wajibnya untuk mengimani, wajibnya untuk menanamkan satu keyakinan akan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya. Qulu, katakanlah oleh kalian semua, amanna, kami yakin, kami beriman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma unzila ilaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Nah, ini bukti yang merintahkan. Jadi katakanlah oleh kalian semua, berimanlah, aman, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, dan apa-apa, nah, kitab maksudnya ya, yang telah diturunkan kepada Ibrahim, berupa suhuf wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa, dan apa yang telah didatangkan kepada Nabi Musa wa Isa, dan juga didatangkan kepada Nabi Isa, wa ma utiya nabiyyun min rabbihim, dan yang telah didatangkan ya, utiya nabiyyun ya, untuk para nabi ya, min rabbihim, dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan ya, baina ahadin minhum ya, salah satu di antara mereka ya, wa nahnu lahu muslimun. Ya, ini dari mana kita bisa menyimpulkan ya, seperti apa ya, wajhul istidlal, sisi pengambilan istidlal, mengambil satu kesimpulan ataupun dalil ya, minal ayat, dari ayat tersebut. Anallah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala amaral mu'minin, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ayyu'minu, supaya orang-orang beriman, orang-orang mukmin ini yu'minu bihi, beriman ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bima unzila alaihim, dan juga memerintahkan supaya beriman kepada apa yang telah ya, diturunkan kepada mereka. Biwasatati nabiyihim ya, dengan wasilah atau sarana ya, nabi mereka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa huwal Qur'anul Karim ya, karena ya, ini khitabnya ditujukan kepada ya, umat Nabi Muhammad. Ayat ini ya, di samping mengimani kepada apa yang telah diturunkan Allah pada para nabinya ya, juga perintah untuk beriman kepada Al-Quran ya. Wa huwa Al-Quranul Karim, itu Al-Quran ya, Al-Quranul Karim. Wa yu'minu bima unzila alan nabiyyin min rabbihim,
dan juga beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi, ya. Min rabbihim min ghairi tafriqin baina ahadim, tanpa sedikit pun membedakan, ya, dari salah satu mereka. Ingkiya dan lillah wa tasdiqan li khabarihi. Jadi sebagai bentuk, ya, kepatuhan, ketundukan kepada Allah, wa tasdiqan li khabarihi, membenarkan terhadap berita, khabar, keterangan yang Allah bawa, ya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang senada kalau kita kaji, kita buka di dalam ayat-ayat yang lain juga Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka ayat ini juga mengandung, mencakup istamalatil ayah al-karimah ala bayani sifat imani rasul. Ini menunjukkan bagaimana sifat, ya, kriteria, ya, beriman, ya, sifat iman Rasul sallallahu alaihi wasallam wal mukminun, bagaimana sifatnya Rasul di dalam meyakini, mengimani kitab-kitab yang telah Allah berikan, Allah turunkan kepada Rasul sebelumnya. Wal mukminun, demikian juga bagaimana orang-orang beriman, ya, di dalam mensikapi, ya, dalam meyakini, ya, terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, serta menjelaskan ma umiru bihi minal iman billah. Di samping menjelaskan iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil malaikah, juga iman kepada malaikat, wabil kutub, wabil rusul min ghairi tafriqin, ya, tanpa membedakan, ya, dari salah satu dari mereka, ya. Dan ayat-ayat yang lain yang senada dalam hal ini banyak sekali, ya, juga bisa dibuka kembali di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, ya. Di sini Allah menegaskan kembali, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, ini perintah secara, ya, jelas, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian semua, ya, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, kepada rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan beriman kepada kitab yang, ya, diturunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi unzila min qabl, dan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Quran maksudnya. Wa may yakfur billah, dan barang siapa yang kufur, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, ingkar, kufur kepada malaikatnya, wa kutubihi, ya, tidak meyakini kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan juga tidak, ya, mengimani rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, tidak beriman kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di sini Allah sifati orang-orang yang tidak beriman kepada arkanul iman. Di sini Allah sifati dengan faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh, ya, orang tersebut dhalla, berada di dalam kesesatan, dhalalan ba'ida, kesesatan yang jauh. Sesatan yang jauh itu kalau kita misalkan mau ke Surabaya tapi arah kita ke Semarang, itu berarti, ya, bertolak belakang, jauh sekali, nggak akan sampai-sampai nanti, ya. Tapi kalau
sesat yang mungkin masih dekat, mungkin arahnya Surabaya tapi mungkin masih nyasar ke Jombang ya, ke Mojokerto, nanti tetap ya suatu saat bisa kepada tujuan meskipun mungkin ya perlu usaha keras. Tapi ketika ya, ke 6 ya, rukun-rukun ini ya, tidak diyakini atau hanya salah satu saja, sebagaimana perumpamaan yang paling mudah sederhana kita gambarkan kemarin dengan bagaimana perumpamaan kita ya, kekuatan iman itu ya, ketika ataupun Islam itu hanya kita pegang ujung-ujungnya saja, maka itu ya, akan menjadi sangat lemah ya. Oleh karena itu ya, untuk menjadikan keimanan ini semakin subur, semakin kuat ya, tentu berita-berita yang bersumber dari Al-Quran, yang mengisahkan, menghabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi ribuan tahun sebelumnya atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelumnya, ini ya, ketika kita kedepankan keimanan ini akan menjadikan ya, kita semakin yakin ya, bukti keimanan seseorang itu kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, keimanan kepada kitabnya, tentu ketika seseorang itu yakin ya, dia akan ya, meningkatkan yakinnya ya, dalam tingkatan yakin itu kan ada ya, ada ilmul yakin ya, ada ainul yakin dan hakul yakin ya. Nah, untuk sampai kepada tingkatan-tingkatan yang sempurna itu tentu membutuhkan proses ya. Bukti kita iman kepada Al-Quran, bukti kita cinta kepada Al-Quran ya, tentu ya, tidak hanya klaim, tidak hanya pengakuan, tetapi perlu pembuktian ya. Maka ya alhamdulillah di waktu yang lain ada kajian tafsir. Nah, ini salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan kita. Dengan kita memahami, dengan kita membaca, menelaah, mengkaji rahasia-rahasia yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran ini, tentu akan menjadikan semakin kekuatan ataupun keimanan kita ini semakin melekat, semakin kuat. Tapi kalau ya, Al-Quran yang kita yakini, nggak pernah kita kaji, nggak pernah kita ya, baca, apalagi kita amalkan ya, maka ini belum menunjukkan bukti keimanan yang sempurna kepada kitab ini. Juga sebagai dalil kalau meyakini atau beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan ini wajib, apa yang sudah masyhur di dalam hadis ya. Qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jibril khina sa'alahu anil iman, bagaimana ketika malaikat Jibril ya, memberikan edukasi, memberikan pembelajaran kepada kita ya, bagaimana adab seorang guru, seorang murid, seorang pencari ilmu. Ini terangkum semuanya di dalam pembelajaran yang langsung, contohnya, sampelnya ini langsung dari malaikat ya. Ketika itu ya, malaikat Jibril yang menampakkan diri sebagai seseorang ya, yang berpakaian bersih ya, tidak terlihat sedikit pun bekas perjalanan kalau dia ini orang yang habis safar, atau kalau orang habis safar perjalanan itu kan nampak mungkin bajunya kusut ya, ataupun wajahnya berdebu, tetapi tidak ya, bersih pakaiannya
kemudian bagaimana adab-adabnya dalam majelis ilmu. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Hina sa'alahu, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasul anil iman, bertanya tentang iman, yang tentu dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan salah satu pembelajaran juga kepada kita semua. Karena as-sa'il, orang yang bertanya ini adalah a'lam, lebih tahu daripada mas'ul, orang yang ditanya. Maka Rasulullah dalam hal ini tidak, meskipun tahu, meskipun ini beliau tetap memberikan sebagai ta'zim, bentuk ta'zim pada yang mengajarkan. Ketika malaikat Jibril khina sa'alahu anil iman, kemudian dijawab oleh Jibril, antu'mina billah, hendaklah kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan juga beriman kepada qadar, ketetapan khairihi, yang baik, wa syarrihi. Maka di sini faja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-iman bi kutubillahi azza wajal, Rasul menjadikan iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah ahadu arkanul iman, merupakan salah satu dari rukun iman itu. Namanya rukun itu kalau salah satunya gugur, tidak terpenuhi, maka menjadi batal. Rukun, hal yang nggak boleh ditinggal, nggak boleh dilewatkan. Itu. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin juga sudah sedikit kita sampaikan bahwasanya risalah yang diberikan kepada para rasul ini ada yang berupa suhuf, yang berupa lembaran-lembaran, ada yang berupa yang terkumpul menjadi satu, yang disebut dengan dari lembaran namanya sohifah. Ketika nggak hanya satu lembar namanya suhuf. Nah, ketika terkumpul dalam satu disebut dengan mushaf, begitu ya. Maka bagaimana secara terperinci, secara tafsir, secara rincian dari kitab-kitab tersebut. Ini poin yang kedua. Kalau tadi yang pertama tentang dalil-dalil, di sini wujubul iman bil kutub tafsilan, secara terperinci. Yajibul imanu ala wajhi tafsil bima sammallahu azza wajal lana min kutubihi Al-Qur'anul Karim wa ma sabaqahu bima ja'an nas bidzikrihi. Jadi wajib beriman secara tafsil, secara terperinci dengan yang telah Allah namakan, bima samallahu lana. Allah namakan untuk kita apa nama kitab-kitabnya itu. Min kutubihi, ada yang namanya Al-Qur'an, Al-Karim, dan yang wa ma sabaqahu, yang mendahuluinya sebelumnya. Di antaranya yang pertama adalah suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa alaihi salam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa nih? Yang pertama dalam surat An-Najm, bukan Al-A'la, An-Najm ayat
36-37. Amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Ya. Jadi ini Allah sendiri yang menamainya. Ya. Amlam yunabba, belumkah? Apakah belum? Amlam yunabba, diceritakan bima fi suhufi Musa, sesuatu apa-apa yang ada fi suhufi Musa, di dalam suhufi Musa, wa Ibrahim alladzi wafa, demikian juga suhuf Ibrahim. Ya, jadi kitab risalah yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim ini disebut dengan suhuf. Ya, ada namanya suhuf. Ya. Juga di dalam surat Al-A'la tadi ya, ayat yang 18-19, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kitab ya, sebelum Al-Quran diantaranya adalah ya, suhuf ya, suhuf Ibrahim, suhuf Musa ini ya. Ini cuma ya, hari ini kalau kita ingin mencari kemana, masihkah ada, di mana itu tersimpan, tentu ya mungkin tidak akan kita dapatkan ya, karena ya kalaupun ada ya, tentu apa namanya syariat ataupun perintah-perintah isi dari kitab-kitab sebelum Al-Quran tentu sudah tidak bisa kita gunakan lagi karena sudah disempurnakan. Sudah ada yang sempurna, yaitu Al-Quran. Maka pernah suatu ketika Rasulullah ya mungkin dalam hal ini memberikan peringatan kepada ini ketika melihat sahabatnya Umar siapa yang memegang Taurat ya. Ya, kenapa ya, masih ya mempelajari ataupun mengkaji Taurat, nah, sementara sudah ada Al-Quran, sementara Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna ya, sebagai dustur ataupun ya, aturan yang sempurna, yang cukup ya, kalau kita ingin mendalami, mengkaji ya, yang hari ini menjadi tren ya, di lembaga-lembaga pendidikan ya, ini yang senantiasa baik yang berorientasi untuk tahfidz ataupun secara umum, ini ilmu-ilmu sains sekarang ini yang menjadi acuannya adalah mengkaji dari Al-Quran ya, karena memang dari kandungan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini ya banyak rahasia-rahasia yang belum terungkap mungkin ya. Jadi mungkin terkesan hanya hubungannya dengan hal-hal yang berbau akhirat saja, tidak ada urusnya dengan dunia. Padahal ya, ilmu-ilmu ya, yang ada di ya, dunia ini ya, baik yang kedokteran ataupun ilmu-ilmu yang lain, ini juga ketika Al-Quran ini betul-betul dikaji, maka ini salah satu referensi yang luar biasa. Cuman terkadang ya orang-orang barat ya, orang-orang yang notabene ya, bukan apa namanya dari kalangan kita ini mereka lebih duluan. Seperti ada satu hal yang mungkin satu rahasia tadi saya ngikuti, ada satu seminar gitu yang kemudian ini menjadi inspirasi. Kita tahu semua ya siapa B.J. Habibie ya, bagaimana kecerdasannya. Suatu ketika beliau ini nggak pernah juara
1. Jadi juara 1, 2 itu yang megang orang Yahudi. Nah, kemudian beliau ini senantiasa mesti juara 3. Akhirnya penasaran, pada 2 orang ini ditanya, kenapa sih kok saya nggak bisa ngalahkan ya, jenengan, kalau bahasa kita, kok nggak bisa ngalahkan ini, apa sebabnya? Kamu mau tahu? Nggak dikasih tahu ya. Tapi karena keinginan yang sangat kuat, senantiasa bertanya terus, akhirnya si Yahudi ini memberitahu juga, membocorkan rahasianya. Baik, saya bisa juara 1 ini rahasianya. Saya senantiasa bangun jam 3 malam, kemudian mandi. Saya memakai pakaian yang paling bersih, pakaian yang bersih, kemudian saya memakai wewangian. Setelah itu saya mengkaji Al-Quran, ya, membaca, mengkaji Al-Quran ya, sampai pagi. Ini orang Yahudi. Itu rahasianya. Akhirnya dicoba ya. Kalau tadi orang Yahudi ini hanya membaca saja, tapi B.J. Habibie ini mempraktekkan ya, setelah mandi bersih ya, dilanjutkan dengan sholat dulu, sholat tahajud. Setelah itu baru melanjutkan kajian ya, membaca, menelaah, mendalami Al-Quran ini. Sampai pada akhirnya 2 orang ini bisa dikalahkan ya, ini karena disiplin ya, yang ditanamkan dan keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, ternyata ya, Al-Quran ini ya, keberkahannya ataupun kebaikan-kebaikannya ya, juga tidak hanya bagi orang-orang yang beriman, ternyata juga memberikan manfaat ya, karena sel-sel otak ya, ini bisa hidup ya, bisa berkembang ya, dengan pesat. Itu diantaranya juga karena faktor bacaan Al-Quran. Itulah kenapa luar biasanya Al-Quran ini ya, cuman kadang kita ya, sekali lagi mungkin perhatian kita, kepedulian kita ini yang perlu ditingkatkan. Maka ketika problem masalah yang menghampiri kita ya, mungkin perlu kita koreksi lagi, mungkin interaksi kita dengan Al-Quran mungkin hari ini menurun, hari ini melemah, berbeda mungkin di saat-saat Ramadan ya. Di saat-saat Ramadan dengan motivasi yang luar biasa, kita senantiasa bisa meningkatkan, peduli banget dengan Al-Quran. Tapi di bulan-bulan Ramadan seakan-akan itu sudah paripurna, sudah selesai ya. Itu mungkin yang menjadi kenapa problem-problem ataupun masalah-masalah yang kita hadapi ya, ini setiap saat ya, ini sebagai evaluasi saja bagi kita semua, bagi saya dan yang hadir di majelis ini. Dengan kita mengimani Al-Quran ya, tidak cukup hanya yakin dan beriman saja, tetapi ya, mari kita tingkatkan lebih lagi ya. Kemudian yang kedua, secara rinci kitab-kitab yang harus kita imani, kita yakini, yang Allah sebutkan namanya selain Al-Quran itu adalah ada Taurat, wahiyya kitabullah azza wa jal, yaitu kitab Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi unzila ala Musa, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna taurata, sesungguhnya kami Allah telah turunkan Taurat. Fiha, di dalam Taurat itu, hudaw wa nur, ada petunjuk dan cahaya ya. Di sini ada 2 kata kunci ya, petunjuk dan cahaya. Hudaw wa nur ya, petunjuk
itu merupakan arah ya. Jadi kalau kita mau kemana itu ada petunjuknya ya. Oh ini berarti kita harus ke sini, itu petunjuk. Nur cahaya ya. Ada petunjuk. Kalau gelap, nah tentu kita juga akan ya masih kesulitan ya. Maka dua hal ini ya menjadi jelas maknanya langkah kita, tujuan kita ya, ketika ya, ada petunjuk, ada arah dan terang jalannya, tentu ya, langkah-langkah yang akan kita tuju ini akan semakin jelas ya. Maka demikian juga di dalam kitab Taurat ini ya. Di dalam kitab Taurat ini terdapat huda wa nur, petunjuk dan cahaya. Juga dalam firman Allah di dalam surat Ali Imran ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq ya. Musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil ya, Allah turunkan di sini ya penyebutan Taurat wal Injil. Min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam ya. Ini sebagai bukti bahwasanya ya, Taurat ya, ini adalah nama dari salah satu kitab yang harus kita yakini, yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kepada Nabi Musa ya. Maka di sini ya, dalam ayat ini Allah tutup dengan min qablu, sebelum ya, min qablu dari sebelum ya, Al-Qur'an. Jadi kitab Taurat ini adalah huda, sebagai petunjuk linnas manusia. Wa anzalal furqan, dan kami turunkan al-furqan. Ya, ini termasuk salah satu nama apa namanya Al-Qur'an tuh ada nama lain Alkitab, Al-Qur'an, Al-Furqan ya. Innal ladzina kafaru, maka siapa sungguhnya orang-orang yang kafaru, yang tidak meyakini ya, lawan dari kufur ya, itu kan iman ya. Orang-orang yang mengkufuri ya, tidak beriman bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, maka bagi mereka siksa azab yang sangat pedih. Wallahu azizun dzuntiqam ini ya. Jadi ini sebagai bentuk ancaman ya, yang terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Jadi terdapat busro, kabar gembira, nadhir sebagai peringatan, juga wa'id sebagai ancaman ya. Maka adanya kabar gembira, busro ini sebagai bentuk ya, apa namanya motivasi kita untuk meningkatkan amal soleh kita, yang mana Allah memberikan janji-janji ya, bagi hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, yang memenuhi standar yang telah Allah tetapkan. Allah berikan busro, kabar gembira ya, yang mana janji Allah tidak mungkin ya Allah ingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah ya, zat yang sekali-kali tidak pernah mengingkari ataupun menyelisihi janjinya. Kalau kita manusia ini makhluk yang ya sering ya, bahkan mungkin jadi kebiasaan ya, senantiasa apa namanya nggak tepat ya, mengingkari apa-apa yang mungkin telah kita buat ya. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi ya, yang ketiga Az-Zabur ya, kitab Zabur. Wa huwa kitabullah, ini adalah salah satu dari kitab Allah Subhanahu wa taala, al-munazzalu ala Dawud, yang Allah turunkan pada Nabi Dawud alaihi salam.
Allah berfirman menegaskan tentang nama kitab ini dalam Al-Quran surat An-Nisa, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami datangkan, Allah datangkan Dawuda kepada Nabi Dawud Zabura, kitab Zabur. Al-Injil wa huwa kitabullah, al-munazzal ala Isa. Selanjutnya adalah kitab Injil, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injil. Ini sebagai dalilnya, wa atainahu, dan kami datangkan, berikan kepada Isa Injil. Fi huda wa nur, di dalamnya huda, petunjuk, wa nur, wa musaddiqan, dan juga sebagai musaddiq, pembenar, lima baina yadaihi minat Taurat, terhadap apa yang ada di dalam kitab Taurat, wa huda wa mau'idatan lil muttaqin, sebagai petunjuk dan mau'idah, peringatan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kesimpulannya, al-iman bihadhil kutub, beriman kepada kitab-kitab allati akhbaranallah, yang telah Allah kabarkan kepada kita, anha, tentang kitab-kitab itu, fil Qur'anil Karim, yang beritanya Allah sebutkan semuanya di dalam Al-Quran. Ini menjadi wajibun ala wajib khusus, ini menjadi wajib yang telah Allah secara khusus nama-nama kitab tersebut. Nah, adapun mungkin risalah-risalah ataupun yang lain yang tidak disebutkan, tentunya tetap kita yakini, kita imani. Adapun Allah sebutkan secara nama-nama yang khusus tadi, yang Allah turunkan juga kepada Rasul yang khusus, dan hanya diberlakukan kepada umat ataupun kaum yang khusus pula, berbeda dengan Al-Quran sebagai penutup risalah, sebagai penyempurna. Maka Al-Quran ini berlaku untuk kafatun linnasi kafah, seluruh manusia. Inilah keistimewaan Al-Quran yang Allah berikan kepada, yang Allah turunkan kepada Rasul terakhir, Rasul yang sebagai penutup dari para Rasul ini. Mudah-mudahan dengan kita meyakini atau kita menjadikan Al-Quran ini sebagai acuan, sebagai panduan kita dalam segala hal, sebagai bentuk kecintaan kita kepada kitab ini, kita baca, kita kaji, dan kita amalkan. Semoga betul-betul menjadi nur, sebagai cahaya yang senantiasa menerangi langkah kita. Kalau kita tidak mengambil panduan ini, tentu perjalanan hidup kita di dunia ini akan tersesat, karena satu-satunya petunjuk yang akan mengantarkan kita di dunia ini adalah kitabullah wa sunnati rasulih. Maka harus arruju, kembali kepada Al-Quran, arruju, kembali kepada apa yang telah Rasul sampaikan, yang secara umum yang disebut dengan hadis. Hadis-hadis ini menjadi salah satu langkah upaya kita untuk menuju kesuksesan, menuju keselamatan baik dunia maupun akhirat.
sebagaimana yang telah Rasulullah sampaikan ya, kalau kita benar-benar ya gondeli, benar-benar berpegang teguh ya kepada dua hal yang Rasul sampaikan ini, maka lantadillah, kita tidak akan pernah tersesat. Ya, dua hal itu adalah kitabullah wa sunnati, ya, Al-Quran dan sunnahku. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan juga menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk senantiasa cinta kepada Al-Quran ya, dan juga mengamalkan sebagai tindakan dari bukti keimanan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Bila ada kekurangan, khilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi tauhid dengan iman kepada kitab. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab, tapi kita break dulu untuk adzan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kami lanjutkan. Kami buka pertanyaan, monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan.
Ya, jazakumullah khair. Gak ada yang ditanyakan. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini mohon maaf dalam rangka pembacaran ada kesalahan, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.